Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Fasyatun Najah dari kelompok 4 SPI 6E. Di sini saya akan mereview buku Yahudi karya Henry Adam untuk memenuhi salah satu tugas UAS isu-isu kontemporer. Saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Sally Samaratu Rizky dengan NIM 1225010 175. Kemudian Sidki Faturrahman dengan NIM 1225010 178. Dan saya sendiri Yasmin Fasyatun Najah dengan NIM 1225010 203. Di sini saya akan mereview bab 1, yaitu tahun 7 sampai 70 Masehi dari pemberontakan Judas hingga pengepungan Yerusalem. Dari perlawanan Judas, orang Galilea, hingga kehancuran Yerusalem, inilah babak sejarah penuh gejolak Yahudi Romawi. Pemberontakan dan tokoh awal. Tokoh awal yang pertama yaitu Yudas, orang Galilea. Menurutnya, kita bukan milik siapapun selain Tuhan. Kemudian yang kedua, prokurator pertama yaitu Koponius, relatif damai. Dan yang ketiga, Pilatus, kekejaman dan pencetus konflik tua. Meskipun menjadi provinsi Romawi, bangsa Yahudi tetap keras kepala mempertahankan klaim kemerdekaan mereka. Kehadiran prokurator Romawi seperti Koponius hingga Pontius Pilatus memicu ketegangan, terutama saat simbol-simbol Romawi yang dianggap berhala dibawa masuk ke Yerusalem. Kemudian pemberontakan terbuka dan kekacauan massal. Yang pertama yaitu Florus, prokurator paling brutal provokasi ke pemberontakan. Yang kedua, Menahem dan Eleazar, pemimpin kelompok Zelot. Yang ketiga, pembantaian besar di Kaesarea, 20.000 Yahudi tewas. Dan yang keempat, kekacauan meluas ke Syria, Mesir, dan Antioch. Gubernur-gubernur Romawi setelah kematian Agripa I membawa Yahuda ke dalam masa gelap yang penuh kekacauan. Mulai dari Felix yang kejam dan penuh intrik politik, Festus yang gagal mengendalikan ketertiban, hingga Florus yang terkenal keji dan rakus. Semuanya memperburuk kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Yahudi. Mereka seringkali memihak pada kelompok tertentu, memperdagangkan hukum, dan bahkan bersekongkol dengan perampok demi keuntungan pribadi. Florus secara khusus menjadi simbol dari pemerintahan yang tak hanya Islam, tetapi juga sengaja memprovokasi. Ia menjarah perbendaharaan bait suci, melindungi penjahat, dan membunuh rakyat Yahudi secara brutal tanpa alasan. Kebijakan dan tindakannya memperuncing kemarahan rakyat, membakar semangat perlawanan yang telah lama terpendam. Pada akhirnya, kekejaman Florus menjadi percikan terakhir yang menyulut kobaran api pemberontakan besar terhadap kekuasaan Romawi menjelang tahun 70 Masehi. Kemudian, identitas dan kepercayaan bangsa Yahudi. Identitas Yahudi dibentuk lewat pengalaman sebagai umat pilihan Tuhan. Meski dijajah berulang kali, mereka tetap percaya sebagai bangsa merdeka. Kejatuhan pada berhala membawa penderitaan, namun tidak menghancurkan rasa kebangsaan. Bangsa Yahudi meyakini bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan yang tidak akan pernah kehilangan keistimewaan itu. Bahkan saat ditaklukkan bangsa asing, keyakinan ini membentuk rasa kebangsaan yang kuat, namun juga menutup mata terhadap realitas politik dan penjajahan yang sedang mereka alami. Kemudian akhir yang tragis. Ketegangan yang telah lama membara akhirnya meledak menjadi kekacauan tanpa kendali. Di dalam Yerusalem sendiri, berbagai kelompok Yahudi, terutama kaum Zelot dan para ekstremis religius, terlibat dalam pertikaian berdarah, saling menuduh dan saling membunuh. Pengkhianatan terhadap garnisun Romawi yang telah menyerah memicu reaksi brutal dari kekaisaran. Sementara itu, kota-kota di sekitarnya seperti Kaesarea dan Antioch ikut terbakar oleh kebencian etnis dan balas dendam yang membabi buta. Konflik internal ini diperparah oleh serangan-serangan eksternal yang tak kalah kejam. Ketika seluruh wilayah Palestina, Syria, dan Mesir mulai dilanda pertumpahan
situasi berubah menjadi bencana regional. Orang-orang Yahudi membalas penindasan dengan serangan ke kota-kota tetangga, tetapi dibalas lebih kejam oleh pasukan Romawi dan warga non-Yahudi. Dalam kondisi porak-poranda itu, Yerusalem menjadi simbol terakhir perlawanan hingga akhirnya dikepung oleh pasukan Titus, dan kota suci itu hancur oleh api perang yang tak dapat dihentikan. Kemudian, masa Agripa dan krisis Caligula. Caligula ingin menaruh patung dirinya di bait Allah. Ditentang keras oleh umat Yahudi, hampir pecah perang sipil. Kemudian Agripa dan Petronius berperan cegah bencana. Agripa I, cucu dari Herodes Agung, memperoleh kembali seluruh wilayah kekuasaan leluhurnya berkat kedekatannya dengan Kaisar Caligula. Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat, namun penuh upaya, ia dikenal sebagai penguasa yang taat hukum dan berusaha menjaga stabilitas serta kesatuan internal bangsa Yahudi. Ia membangun dinding ketiga Yerusalem dan mencoba meredakan konflik antara kelompok, menunjukkan dedikasinya terhadap masa depan bangsanya. Namun, masa damai itu nyaris hancur ketika Caligula yang terobsesi dengan pemujaan dirinya sendiri berniat mendirikan patungnya sebagai dewa Jupiter muda di dalam bait suci. Hal ini memicu kemarahan besar umat Yahudi yang menganggap tindakan tersebut sebagai penodaan agama paling parah. Hanya karena diplomasi bijak Petronius dan campur tangan Agripa I serta kematian mendadak Caligula, rencana itu akhirnya gagal. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kesabaran orang Yahudi terhadap kekuasaan Romawi ada batasnya, terutama saat menyangkut keyakinan suci mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.